Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Lembok Abang. Jadi sekarang kita akan berkunjung ke lahan milik tetangga saya. Jadi ada banyak pelajaran yang dapat dipetik di lahan ini ya. Jadi kita lihat di sini tanaman banyak yang mati dan ada yang kena patek juga. Jadi ditarik kesimpulan, si yang empunya ini merasa putus asa, ngelokro, dalam arti kalau orang Jawa bilang itu ngelokro. Jadi gini, jadi ini menyangkut juga dengan harga. Jadi 2 minggu atau seminggu sebelum Lebaran, itu kan harga khususnya di Jogja ya, itu tidak turun lagi. Jadi anjlok, sekali lagi anjlok, tidak turun lagi tetapi anjlok. Ya, ini per kilo itu cuma 8.000 dari petani. Di satu sisi sudah musimnya, bulannya bulan puasa, pas waktu itu hujan, siangnya hujan terus, tapi harga yaitu tadi anjlok. Nah, sekarang ditarik kesimpulan. Ini langsung saja ya. Yang empunya ini boleh dikatakan rugi lah, minimal gotong royong lah. Rugi dalam arti modal pupuknya sudah banyak, modal tenaga sudah banyak, tapi pas harga yang diidam-idamkan jadi 2 minggu sebelum Lebaran sampai seminggu sebelum Lebaran, itu malah anjlok. Ini salah siapa? Ini salah siapa? Salah kita sendiri. Maka dari itu, masihkah kita mengeluh-elukan merek pupuk? Masihkah kita mendewa-dewakan merek pupuk? Bahkan kita sering tidak disadari ya, kita ikut mempromosikan merek pupuk itu, dan yang kita dapat cuman mahal dan mahal gitu loh. Tiap tahun naik dan naik, tidak peduli mau cabai turun, dia tetap naik. Entah itu merek yang organik, entah itu merek yang kimia, sama itu orang dagang. Ditambah lagi, jujur saja ya, kadang ada PPL, dia merekomendasikan merek pupuk, merek dagang. PPL itu kan dibayar negara untuk kepentingan petani itu sendiri, yang notabene tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, tanpa harus merusak alam. Sebab namanya kimia, kalau terus menerus
Iya, namanya kita minum obat terus menerus, yang lama-lama ya jadi kebal gitu loh. Penyakit ya macam-macam. Jadi terus kalau ada pertanyaan dan pernyataan, Mas, yang namanya petani itu kan dinamika bertani itu kan wajar, masa ada naik ada turun. Bener itu. Fluktuatif harganya, ada naik ada turun harganya cabai. Tapi kalau pas turun gini, ya rugi banyak. Tapi kalau kita belajar tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak, ya minimal tidak jadi untung banyak gitulah. Kalau untung masih untung, tapi minimal tidak jadi rugi banyak gitu. Tapi kalau apa-apa harus beli, ya. Tapi ya monggo, itu terserah, yaitu pilihan saja. Tapi kalau apa-apa harus beli dan kita tidak mau belajar dengan hal itu, ya tiap tahun dan terus-menerus ya cuman gini-gini aja. Di saat harga cabai ini turun, apakah pupuk mau turun? Tidak, sekali lagi tidak. Makanya kita itu tidak usah mendewa-dewakan pupuk, memuja-muja pupuk. Semakin dipuja, dia akan semakin jumawa. Dia akan semakin terkenal. Nah, kalau sudah terkenal, dia akan menaikkan harganya gitu loh. Sementara kalau pas turun harga cabai gini gimana? Demo di mana-mana, hasil panen dibuang kemana-mana, bahkan dibagikan sukarela di jalan-jalan, bahkan dibiarkan kayak gini. Ya manusiawi juga, sudah modalnya banyak, harganya anjlok. Ya makanya itu, kita itu nggak usah muja-muja. Seringkali saya katakan di video saya sebelumnya, kita itu tidak usah mendewa-dewakan pupuk. Makanya saya itu tidak pernah menyebut nama pupuk. Pupuk itu hanyalah orang dagang. Kita bisa belajar sendiri cara bikin pupuk secara sederhana, dengan bahan-bahan yang sederhana, modal yang sederhana. Kenapa harus beli gitu loh? Kita ambil contoh misalnya asam humat. Asam humat itu kan cuman humus gitu loh, bukan merek dagang. Kita itu bisa bikin sendiri asam humat itu. Asam humat itu ya humus. Sementara humus itu apa? Humus itu hampir sama dengan kompos. Cuman humus itu tidak ada campur tangan dengan manusia. Ya, humus itu adanya di alam-alam. Jadi di bawah pohon rindang dengan campuran dari dahan-dahan busuk, ranting-ranting busuk, bahkan kotoran burung misalnya dari bangkai-bangkai burung, macam-macam, tidak ada campur tangan manusia. Tapi kalau kompos itu ada campur tangan manusia, jadi kita yang bikin aja, jadi lebih kurang sama. Saya tuh kadang miris gitu loh, petani dengan bahagianya, dengan bangganya, saya pakai obat ini, tapi ya tetap saja hasilnya tetap sama. Itu hanyalah orang dagang.
Dan ketika harga cabai anjlok, yang kita banggakan tadi tidak mau turun gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa, ya sudah. Marilah kita belajar, alon-alon, pelan-pelan. Kita belajar untuk berdikari, untuk mandiri tanpa ketergantungan. Sekali lagi yang sudah. Mulai sekarang kita kembali ke alam lah. Kita tuh sudah diberi kenikmatan oleh yang di atas. Sudah kita belajar sendiri. Belajar mengolah yang alami gimana. Prosesnya agak lama, nggak masalah. Semua itu butuh proses, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi ini cuman buat renungan saja. Sekali lagi ini buat renungan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan jika ada yang tersinggung, saya juga sekali lagi minta maaf. Bareng nggih. Dah gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.